Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Awal bulan November tahun 2022, kita bertemu di dalam kasih Tuhan yang begitu ajaib, di dalam persekutuan bersama Roh Kudus. Saat ini saya akan sampaikan kepada saudara rahasia mengenai Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 dan 7, mengenai Injil yang kekal dan pemberitahuan penghakiman. Saudaraku, di sana nanti juga akan saya terangkan mengenai apa yang dikerjakan setelah orang-orang itu rapture atau harpazo. Saudaraku, nanti saudara akan ngerti. Jadi sesudah orang itu, saudaraku, rapture, jemaat-jemaat yang terukur rohaninya itu diangkat hidup-hidup oleh Tuhan di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, harpazo. Setelah itu terjadi, kemudian apa yang mereka kerjakan setelah rapture itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kali ini, yaitu Injil yang kekal dan pemberitahuan tentang penghakiman. Ya saudaraku, penghakiman itu sesuatu yang berat untuk dikerjakan. Kalau kejahatan itu kecil, saudaraku, satu orang maling ayam, maling kambing gitu, saudaraku, itu bisa diadili oleh hakim-hakim dunia. Kemudian kalau kejahatan itu terorganisir, bahkan mungkin meliputi satu lembaga atau institusi, atau mungkin meliputi komunitas masyarakat tertentu, maka akan sulit dihakimi karena berhadapan dengan orang banyak. Hakim bisa menjadi takut, saudaraku. Ini kalau kejahatan itu terorganisir, kemudian meliputi sebuah lembaga, institusi, atau mungkin meliputi komunitas masyarakat tertentu, ini akan sangat sulit dihakimi, saudaraku. Kejahatan yang melibatkan orang banyak, yang terorganisir, meliputi lembaga, meliputi satu masyarakat, saudaraku, maka kejahatan yang sedemikian ini lebih sulit untuk dihakimi, dan hakim bisa takut karena berhadapan dengan orang banyak, saudaraku. Jadi kejahatan yang melibatkan orang banyak itu makin susah, ya saudaraku. Apalagi kalau kejahatan itu melibatkan kerajaan, melibatkan negara, maka hakimnya pasti nggak berani. Saudaraku, kalau kejahatan itu sudah melibatkan kerajaan atau negara, hakimnya yang nggak berani, pasti menganggap itu sebagai sesuatu yang lazim, yang wajar, saudaraku. Jadi kalau kejahatan itu melibatkan satu kerajaan, satu negara, maka hakim tidak akan bisa mengatasi lagi. Ini kaitannya dengan hari penghakiman, saudaraku. Ini saya runut dari masalah yang kecil dulu, saudaraku. Apalagi nanti ketika terjadi kejahatan yang global, kejahatan yang terorganisir secara global, bersifat mendunia dan internasional. Nanti ini akan terjadi di masa antikris, ya saudaraku. Kejahatan yang global, terorganisir secara global dan bersifat internasional. Kalau kejahatan sudah terorganisir secara internasional, melibatkan kerajaan-kerajaan, melibatkan negara-negara, maka raja atau presiden sekalipun yang ada di muka bumi ini tidak akan ada yang bisa mengadili, saudaraku. Nah, kejahatan global internasional inilah yang nanti akan terjadi di akhir zaman, yang diciptakan oleh, saya sebut sebagai trio maut, yaitu iblis, antikris, dan nabi palsu. Nah, kejahatan yang sedemikian luar biasa global ini terjadi selama 3,5 tahun atau 42 bulan. Saudaraku,
Ini merupakan konspirasi kejahatan global yang disepakati oleh kerajaan-kerajaan, yang disepakati oleh negara-negara di bumi. Ketika nanti akhir zaman itu terjadi, ketika 3,5 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu terjadi, nanti kejahatan itu akan semakin global dan luar biasa. Saudaraku, raja-raja, kemudian presiden manapun tidak akan ada yang bisa atau berani melawan satu kejahatan global ini, enggak berani, saudaraku. Jadi raja-raja nanti, presiden-presiden manapun di muka bumi ini tidak akan berani, tidak akan ada yang berani untuk melawan sistemnya antikris di akhir zaman itu. Karena sanksinya, saudaraku, dikucilkan, diembargo, bahkan bisa, saudaraku, diserang dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya, saudaraku, ketika kejahatan itu memuncak, pada puncak kejahatan di akhir zaman nanti, kemudian yang akan turun itu adalah Tuhan Yesus, hakim yang adil. Kenapa Tuhan sebagai hakim yang adil, raja di atas segala raja itu turun? Karena di muka bumi ini kejahatannya sudah sangat besar, sudah sangat kompleks, sudah sangat global, dan tidak ada yang bisa menghakimi lagi. Seperti tadi saya katakan, kalau kejahatan itu kecil sifatnya, mencuri ayam, mencuri kambing, itu dihakimi dengan pengadilan-pengadilan yang ada di dunia masih bisa. Tetapi kalau kejahatan itu makin besar, melibatkan organisasi, melibatkan negara, bahkan terjadi secara internasional dan disetujui oleh kerajaan-kerajaan, saudaraku, maka tidak akan ada yang berani untuk melawan atau menghakiminya. Saudaraku, itulah sebabnya Tuhan Yesus, Tuhan kita, imam besar kita nanti turun menjadi hakim yang adil di akhir zaman itu. Saudaraku, jadi Tuhan akan tampil sebagai hakim yang tidak bisa didustai. Apa yang dilakukan manusia, apapun yang dikerjakan oleh manusia itu terbuka di depan matanya. Makanya nggak ada yang bisa bersembunyi dari hakim yang adil ini, dari Tuhan Yesus Kristus ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi pentingnya Tuhan Yesus Kristus turun. Kenapa Tuhan Yesus Kristus turun? Itu karena nanti di dunia ini kejahatannya semakin global, saudaraku, dan sudah tidak bisa dihakimi oleh manusia lagi. Akhirnya Tuhan Yesus Kristus sebagai hakim yang adil dan raja di atas segala raja itu menghakimi dunia. Saudaraku, saya juga tidak bisa bayangkan ini, bagaimana itu nasib-nasib hakim-hakim yang saat ini gagah kalau di pengadilan, kalau nanti berhadapan muka dengan hakim yang maha besar, dengan hakim yang adil, dengan raja di atas segala raja itu, nanti akan bagaimana? Akan tersipu-sipu semua, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Bahkan juga hamba-hambanya pun sekalian, saudaraku, jemaat-jemaat juga sekalian, saudaraku, kalau tidak benar-benar menyucikan diri, nanti ketika Tuhan itu tampil, Tuhan Yesus itu tampil sebagai hakim yang adil, nggak akan ada yang sanggup untuk bertahan. Saudaraku, oleh karena itu pentingnya mulai sekarang ini saudara harus setiap hari, setiap saat itu menyucikan diri. Ketika saudara nanti, saudaraku, kedapatan tak bercela di hadapannya, dikatakan dalam beberapa ayat begitu, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika kejahatan itu menjadi global, maka terjadilah masa antikris. Dan ketika masa antikris itu terjadi, maka jemaat-jemaat yang mencapai kualitas rohani, ruang maha kudus itu diangkat atau harpazo. Sekali lagi, jadi ketika masa antikris itu tiba, ketika kejahatan global itu
saudaraku, terjadi di muka bumi dan menciptakan kebijakan-kebijakan yang sangat keji. Dikatakan dalam satu ayat, pemimpin dunia pada saat itu disebut sebagai pembinasa keji. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15, Daniel 9 ayat 27. Itu pemimpin dunia pada 3,5 tahun terakhir itu disebut sebagai pembinasa keji. Saudaraku, itulah konspirasi yang mengakibatkan kejahatan di muka bumi ini terjadi secara global. Saudaraku, ketika itu terjadi, jemaat-jemaat yang mencapai rohani ruang Maha Kudus itu sudah rapture atau harpazo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Jadi diingat ya, ketika nanti masa antikris itu tiba, saudaraku, ketika pembinasa keji itu berdiri di bait suci, Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 itu, maka ada yang diungsikan, disuruh mengungsi. Ada yang langsung diangkat, yang di peranginan nggak usah turun, saudaraku. Ada dua hal itu, orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu akan langsung dibawa lari kepada Allah dan ketatannya. Yang mencapai ruang kudus itu disuruh mengungsi, diungsikan tepatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus ini akan langsung rapture atau harpazo. Wahyu pasal 12 ayat 5. Kemudian yang mencapai ruang kudus itu diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Jadi ketika kejahatan itu menjadi global, kemudian saudaraku, hakim-hakim di dunia sudah tidak bisa menangani lagi, saudaraku, akhirnya nanti masa penghakiman itu akan segera dimulai. Dan penghakiman terhadap dunia ini dikerjakan oleh Tuhan tidak kemudian langsung kiamat, itu enggak, saudaraku. Ada tahapan-tahapan tertentu di mana di dalam kitab Wahyu mulai pasal yang ke-15 di sana dinyatakan nanti tahapan-tahapan penghakiman itu ada satu penghukuman yang namanya 7 cawan murka Allah. Jadi ini diberitahukannya di Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 ya, saudaraku. Kemudian dilaksanakanlah penghakiman itu di Wahyu pasal yang ke-15, mulai dilaksanakan secara bertahap. Cawan pertama, cawan kedua, sampai cawan terakhir. Nah, itu baru orang sebut sebagai kedatangan Tuhan, atau ada yang menyebut sebagai hari kiamat. Saudaraku, jadi bertahap ya, saudaraku. Kemudian saya akan terangkan apa yang akan dikerjakan oleh orang-orang yang harpazo tadi. Saudaraku, apa yang mereka kerjakan setelah harpazo, setelah rapture itu terjadi? Kemudian apa yang mereka kerjakan? Apakah kemudian mereka pesta-pesta sukacita di langit gitu selama 3,5 tahun masa antikris itu? Atau selama 42 bulan itu mereka berpesta di langit begitu? Saudaraku, jawabnya adalah tidak. Saudaraku, orang-orang yang harpazo tadi yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya itu, mereka dibentuk menjadi pasukan pelaksana penghakiman. Nah, perhatikan baik-baik ya. Mereka yang harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu mereka dibentuk menjadi pasukan surga. Ini bukan pasukan duniawi loh, saudaraku, bukan pasukan yang bersenjata bedil atau bom atau nuklir, bukan. Ini pasukan yang berwujud, saudaraku, tubuh-tubuh kemuliaan yang begitu dahsyat. Saudaraku, jadi mereka, orang-orang yang harpazo ini dibentuk menjadi pasukan pelaksana penghakiman yang akan menggenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Musa sebelum wafat, bahwa Tuhan itu datang bersama-sama puluhan ribu orang-orang kudusnya.
ditulis dalam Ulangan pasal 33 ayat yang kedua itu saudaraku. Jadi orang-orang yang harpaso itu dibentuk menjadi pasukan pelaksana penghakiman, dan nanti pemimpinnya itu disebut 7 bintang, disebut 7 malaikat, yang kemudian di Wahyu pasal yang ke-15 mereka disebut 7 malaikat yang membawa 7 malapetaka terakhir menjadi tanda besar ajaib di langit. Wahyu pasal yang ke-15 kalau saudara membaca. Saudaraku, jadi mereka yang harpaso itu dijadikan pasukan pelaksana penghakiman, karena nggak ada di bumi ini yang bisa menghakimi kejahatan-kejahatan yang terjadi lagi di masa antikris itu. Saudara, nggak ada lagi hakim yang bisa mengadili kejahatan-kejahatan pada zaman itu. Nah, saudaraku, akhirnya di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu, gereja Tuhan itu melahirkan orang-orang sempurna yang langsung harpaso, seperti Henok, seperti Elia. Saudaraku, mereka dijadikan sebagai pasukan pelaksana penghakiman dengan dipimpin oleh pemimpinnya yang disebut sebagai 7 bintang atau 7 malaikat sidang kalau di dalam Wahyu pasal yang ke-2 dan ke-3. Kalau dalam Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang. Nah, dipimpin oleh 7 malaikat, saudaraku, oleh pemimpinnya, hamba-hamba Tuhan pilihan yang menjadi pelaksana dari pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Oleh karena itu, pemimpin harpaso itu adalah 7 bintang. Saudaraku, saya beritahu. Jadi pemimpin harpaso yang akan menunjukkan kepada jemaat langkah ini yang harus engkau kerjakan supaya engkau harpaso itu nanti 7 bintang. Saudaraku, itu kiprahnya sangat luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, juga ini seperti yang dikatakan oleh Yudas bahwa Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Yudas pasal 1 ayat 14 itu dahulu dikatakan oleh Henok juga bahwa Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Jadi Tuhan datang tidak sendirian, ya, tidak sendirian celirit dari barat ke timur seperti Gatot Kaca gitu, tidak. Tetapi Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Kemudian, saudaraku, siapakah orang-orang yang harpaso itu? Saudaraku, orang-orang yang harpaso atau yang repce, yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, itu adalah jiwa-jiwa, adalah para hamba Tuhan, adalah para jemaat yang hidupnya itu terbentuk sempurna menjadi Injil yang hidup. Adalah jiwa-jiwa yang terbentuk menjadi Injil yang hidup. Saudaraku, jadi orang-orang sempurna tadi hidupnya itu terbentuk menjadi Injil yang hidup. Bukan Injil yang tertulis pada kertas, Bible, buku itu. Bukan itu, saudaraku. Tetapi orang-orang yang repce, yang harpaso itu adalah orang yang hidupnya bisa menjelmakan Injil secara utuh dalam kehidupannya, secara sempurna dalam hidupnya. Saudaraku, maka mereka akan harpaso. Untuk melahirkan orang-orang sempurna itu, saudaraku, digambarkan perjuangannya memang sangat berat. Gereja Tuhan mengerang kesakitan. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi orang-orang yang harpaso itu adalah jiwa-jiwa yang terbentuk menjadi Injil yang hidup. Jiwa-jiwa yang terbentuk menjadi Injil yang hidup. Bukan Injil yang tertulis pada kertas. Injil yang hidup, yang akan bisa menghakimi dunia. Saudaraku, bahkan dikatakan oleh Paulus juga, suatu ketika ketaatanmu sudah menjadi sempurna, engkau akan menghakimi malaikat. Saudaraku, jadi orang-orang yang harpaso itu adalah jiwa-jiwa yang terbentuk sempurna menjadi Injil yang hidup.
bukan Injil yang tertulis pada kertas. Injil yang hidup itu yang disebut oleh Tuhan akan menghakimi dunia di akhir zaman. Saudaraku, kita akan membaca, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini sering dibaca tetapi selalu baru penyingkapan rahasia firman-Nya. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Tiba-tiba dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, ini harpazo, atau tiba-tiba diangkat, atau rapture. Saudaraku, ini orang-orang yang terbentuk menjadi Injil yang hidup. Jadi mulai sekarang saudara harus menjelmakan Injil itu di dalam badanmu, di dalam tubuh, jiwa, rohmu, di dalam perbuatanmu, supaya nanti ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 ini digenapi, kalau bisa saudara termasuk orang-orang yang rapture ini, yang harpazo ini, yang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pasukan pelaksana penghakiman di akhir zaman. Karena firman yang hidup ini, saudaraku, yang akan menghakimi manusia-manusia di akhir zaman, saudaraku. Firman yang hidup ini, Injil yang hidup ini, orang-orang yang, saudaraku, terbentuk menjadi Injil yang hidup, jiwa-jiwa manusia yang terbentuk menjadi Injil yang hidup, itu nanti di akhir zaman akan menghakimi para malaikat, akan menghakimi dunia. Saudaraku, itu pasukannya Tuhan, saudaraku, menggenapi suratan Yudas pasal 1 ayat 14 tadi. Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya, menggenapi sabda Nabi Musa sebelum meninggal. Tuhan datang bersama puluhan ribu orang kudusnya. Saudara, kita akan baca Yohanes pasal 12 ayat 47 dan 48. Ini tentang penghakiman di akhir zaman. Kalau dulu Tuhan tidak menghakimi, saudara, tetapi ketika nanti di akhir zaman lahir anak laki-laki itu, dia yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Dia yang akan menghakimi dunia, mencurahkan penghakiman, saudaraku, yang bertahap-tahap. Seperti Musa itu dulu, saudaraku, melaksanakan penghakiman kecil terhadap Mesir waktu itu, 10 tulah di Mesir. Nah, di akhir zaman, saudaraku, orang-orang yang harpazo tadi, orang-orang yang hidupnya berubah menjadi Injil yang hidup, bisa menjelmakan Injil itu di dalam hidupnya secara sempurna, maka dia akan menghakimi para malaikat, akan menghakimi dunia juga. Saudaraku, dia disebut sebagai anak laki-laki yang dilahirkan kalau di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Nah, kepalanya Tuhan Yesus Kristus, dilahirkan oleh Maria. Tetapi saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 5 ini yang dilahirkan adalah badannya Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita akan baca Yohanes pasal 12 ayat 47 dan 48. Ini yang akan menghakimi dunia. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ini Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tetapi saudaraku, 48, perhatikan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, saudaraku, orang-orang yang nanti terlahir sempurna, saudaraku, hidupnya itu bisa menjelmakan Injil. Hidupnya itu menjadi Injil yang hidup, bukan Injil yang tertulis di atas kertas, ya saudaraku. Ayat 48 saya baca lagi.
Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sekarang kita akan lihat pemberitahuan tentang penghakiman. Jadi penghakiman itu bertahap ya, dari cawan 1, cawan 2 sampai dengan yang ketujuh itu. Saudaraku, bertahap, tidak langsung kiamat entek-entekan itu enggak, saudaraku, bertahap. Sangka kalau 1, 2, 3, 4 bisa saudara baca itu. Saudaraku, Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 7. Jadi sebelum mulai dihakimi itu diberitahu dulu. Saudaraku, mulai penghakimannya itu Wahyu pasal 16. Siapa yang menghakimi itu nampak nanti di Wahyu pasal yang ke-15. Tuhan akan pakai siapa itu nampak di sana nanti. Saudaraku, yaitu 7 malaikat dengan 7 bokor murka Tuhan yang terakhir. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Amin. Saudaraku, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Saudaraku, ini salah satu tokoh yang dipilih di akhir zaman juga. Saudaraku, padanya ada Injil yang kekal. Saudaraku, Injil yang kekal. Kemudian ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Jadi sebelum 7 cawan murka Allah itu dicurahkan, sudah diberitahu dulu di Wahyu pasal 14. Kemudian yang melaksanakan penghakiman itu adalah 7 malaikat yang membawa 7 bokor murka Allah itu. Saudaraku, Wahyu pasal 15 menjadi tanda besar dan ajaib di langit. Kemudian mulai pelaksanaan penghakiman itu di Wahyu pasal yang ke-16. Bokor pertama dicurahkan, timbul penyakit yang ganas. Saudaraku, Helkos itu ya, bisa saudara baca urutannya biar menjadi jelas ya. Kemudian, dan ia berseru, ayat yang ke-7, Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi sebelum penghakiman itu dimulai, saudaraku, itu diberitahu dulu. Saudaraku, di Wahyu pasal 14 ini yang melaksanakan penghakiman siapa yang ditugasi? Nanti Wahyu pasal 15. 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah, dengan 7 cawan dengan 7 malapetaka terakhir. Itu yang melaksanakannya. Kemudian pelaksanaannya mulai Wahyu pasal yang ke-16. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 sampai 7 ini adalah pelaksanaan penghakiman seperti yang disabdakan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 12 ayat 47 dan 48. Yang menghakimi siapa? Firman. Firman yang hidup. Yang menghakimi siapa? Injil yang kekal. Injil yang kekal itu bukan Bible, saudaraku, bukan Bible yang kertas itu, saudaraku, tetapi Injil yang sudah menjelma menjadi manusia secara sempurna. Injil yang sudah kita pribadikan, itulah Injil yang kekal. Saudaraku, kalau Injil yang kertas itu, saudaraku, misalkan ada kebakaran itu ya terbakar juga, saudaraku. Ada 1-2 yang kebetulan mungkin nggak terbakar, itu karena memang namanya kitab ya tebel ya, saudaraku, susah terbakar. Jadi kadang jangan terlalu ikut-ikutan kayak dunia gitu loh, saudaraku. Namanya buku tebel ya susah terbakar, saudaraku.
Saudaraku, tetapi Injil yang kekal, namanya Injil yang kekal itu tidak berubah. Saudaraku, Injil yang sudah menjelma di dalam pribadi manusia itu nggak akan berubah. Kalau hidup saudara sudah berubah menjadi Injil yang kekal, saudara akan mengalami sesuatu yang dialami oleh Tuhan Yesus juga, saudaraku, luar biasa. Saudara akan harpazo nanti. Saudara akan dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Saudara akan rapture. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 7 ini, di mana ada seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal. Ini Injil yang kekal ini siapa, saudaraku? Ini orang-orang yang hidupnya bisa berubah, menjelmakan Injil itu dalam keseharian mereka secara sempurna. Mereka adalah orang-orang yang harpazo, saudaraku, dan salah satu dari orang tersebut tentunya adalah tokoh-tokohnya, saudaraku. Dan di Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 ini, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal, saudaraku. Jadi Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 7 ini adalah pelaksanaan penghakiman seperti yang Tuhan sabdakan dalam Yohanes pasal 12. Kalau ada orang yang tidak, dikatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ini yang tertulis dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6, penggenapannya, saudaraku. Membawa Injil yang kekal, itu Injil yang mampu menghakimi, Injil yang memiliki kekuatan, yang memiliki kuasa. Kalau Injil yang berwujud buku kertas, Bible itu, saudaraku, itu kalau dibakar ya terbakar. Injil elektronik yang ada di HP kita ini, saudaraku, ini kalau dibanting ya pecah, saudaraku. Tetapi Injil yang kekal itu Injil yang sudah menjiwa di dalam diri saudara, itu akan menjadi kekal, saudaraku. Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 7 ini, kalau dikatakan seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal, saudaraku, ini tidak kemudian nanti ada malaikat yang terbang ke sana kemari di langit Eropa, terbang ke langit Afrika, terbang ke langit Rusia, terbang ke langit Amerika. Tidak seperti itu, saudaraku. Itu lucu kalau seperti itu, fiksi, saudaraku. Saudaraku, ini Injil yang kekal ini adalah orang-orang yang harpazo tadi, saudaraku. Jiwa-jiwa yang sudah terbentuk oleh Injil menjadi sempurna dan dilahirkan oleh gereja Tuhan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Itulah Injil yang kekal. Kalau Bible, saudaraku, yang berbentuk buku, Injil yang berbentuk buku kertas itu bukan Injil kekal. Itu disobek ya sobek, dibakar ya terbakar, saudaraku. Kalau ada kebetulan dibakar nggak kebakar itu ya karena tebel tadi, saudaraku. Buku-buku lain pun begitu, kalau yang tebel-tebel itu susah kalau kebakar, saudaraku. Jadi kadang orang itu, wah ini ajaib, ada Bible nggak terbakar. Ketika ada mungkin satu rumah terbakar, Bible-nya nggak terbakar, ya memang itu wajar karena tebel, saudaraku. Kitab-kitab lain pun juga ada kisah-kisah seperti itu, saudaraku. Nah, di sini saya memberitahukan kepada saudara Injil yang kekal. Injil yang kekal itu apa, saudaraku? Injil yang sudah menjiwa di dalam diri orang-orang percaya, bahkan kepada orang-orang yang harpazo itu, saudaraku. Injil yang sudah menjiwa, mempribadi, itulah Injil yang kekal. Sudah akan menjadi kekal bersama dengan Kristus, bersama dengan Injil itu, dan sudah akan dibawa kepada kekekalan, saudaraku. Jadi Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7 itu sekali lagi tidak kemudian ada malaikat yang terbang ke sana kemari, woi aku bawa Injil ini,
dibuka kertasnya gitu saudaraku di langit, ayo pada bertobat semuanya, terbang sambil teriak-teriak gitu. Tidak saudaraku, tetapi ketika nanti Tuhan itu memberikan kekuatan untuk menghakimi bumi, saudaraku yang dikasih Tuhan, kekuatan yang dahsyat yang diperoleh karena seseorang itu jiwanya sudah menyatu dengan Injil, sudah harpazo, sudah rapture. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi sekali lagi ya, Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 7 ini tidak kemudian nanti ada malaikat yang terbang ke sana kemari membawa kitab kemudian dibuka, saudaraku, dibacakan kepada seluruh penjuru bumi. Itu tidak seperti itu, tetapi nanti ketika jiwa-jiwa yang sempurna itu diberi kuasa oleh Tuhan untuk mulai menghakimi dunia dengan cara bertahap nanti penghakimannya itu sampai 7 cawan murka Allah itu. Tahapannya adalah cawan pertama, kedua, ketiga, itu bentuk penghakiman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang dimaksud dengan Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7, Injil yang kekal tadi, ini merupakan satu tokoh akhir zaman yang harpazo, saudaraku. Jadi malaikat yang terbang di atas langit yang bawa Injil yang kekal itu adalah merupakan satu tokoh akhir zaman yang harpazo, yang rapture, saudaraku. Mereka yang harpazo itu dipimpin oleh 7 bintang atau 7 hamba Tuhan pilihan, yang sejak kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sudah dituliskan, Wahyu pasal 2 dan pasal 3 juga dituliskan. Saudaraku, membawa Injil yang kekal itu artinya bersama kekuatan Injil yang sudah menjelma sepenuhnya di dalam dirinya dan memiliki kekuatan untuk menghakimi. Kalau Injil itu menyatu di dalam hidup kita, saudaraku, kita memiliki kuasa atas langit dan bumi loh, saudaraku. Bisa memerintah badai, bisa memerintah, saudaraku, langit bumi, terjadi gempa dan lain sebagainya. Jadi saudaraku, membawa Injil yang kekal itu artinya, saudaraku, malaikat itu disertai kekuatan Injil yang sudah menjelma sepenuhnya di dalam dirinya dan memiliki kekuatan untuk menghakimi. Ini Injil yang kekal. Kalau Injil yang berwujud kertas tadi tidak memiliki kekuatan menghakimi, saudaraku. Disobek ya sobek, dibakar ya terbakar, saudaraku. Kalau ada kisah kebetulan ada Injil di rumah kebakaran, Injilnya nggak kebakar, itu karena tebel. Kitab-kitab dari kepercayaan lain juga gitu, saudaraku. Rata-rata nggak terbakar karena tebel ya, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi alangkah dahsyatnya Injil yang kekal ini, yang adalah saudara, yang adalah kita semua. Kalau hidup kita itu mampu menjelmakan Injil ini di dalam jiwa kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang perlu diketahui lagi bahwa penghakiman itu juga bertahap, saudaraku, bertahap ya. Tidak langsung kiamat, langit bumi habis, itu tidak, saudaraku, tapi bertahap. Tahapan penghakiman itu disebut sebagai 7 bokor murka Allah atau 7 cawan murka yang terakhir, 7 malapetaka terakhir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian pelaksanaan dari penghakiman, pelaksanaan dari apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus bahwa saudaraku, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang sudah mempribadi, menyatu di dalam jiwa orang-orang yang rapture itu, saudaraku. Ini menjadi pelaksana, saudaraku. Pelaksananya adalah orang-orang yang harpazo, yang dipimpin oleh ketujuh bintang atau ketujuh malaikat di dalam Wahyu pasal yang ke-15 ayat 1, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, saudaraku, ini yang melaksanakan penghukuman, penghakiman di akhir zaman.
ya saudaraku, karena kejahatan di dunia sudah semakin memuncak. Kemudian saudaraku, tidak ada hakim-hakim yang bisa menghakimi lagi kalau kejahatan itu sudah merupakan kerjasama atau konspirasi dari negara-negara, maka hakim-hakim nggak bisa menghakimi. Oleh karena itu, kemudian Tuhan mengadakan sesuatu yang luar biasa. Pelaksana dari penghakiman di akhir zaman itu adalah orang-orang yang harpaso, yang dipimpin oleh ketujuh bintang atau ketujuh malaikat. Wahyu pasal 15 ayat 1 dan seterusnya saya akan bacakan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib. Tanda lain di langit besar dan ajaib. Kalau Wahyu pasal 12 itu tanda besar di langit. Kalau Wahyu pasal yang ke-15 itu tanda lain di langit besar dan ajaib. Nah, ini sesudah Repja itu makanya jadi besar dan ajaib, saudaraku. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, saudaraku. Ini orang-orang yang hidupnya sudah menjadi Injil yang kekal tadi, saudaraku. Hidupnya sudah dikekalkan oleh Tuhan karena sudah harpaso. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Ayat yang kedua, dan aku melihat sesuatu bagikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Ini jemaat-jemaat yang mengikuti ketujuh bintang. Mereka juga ikut harpaso. Saudaraku, mereka digambarkan di sini sebagai orang-orang yang berada di tepi lautan kaca itu, saudaraku, yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini orang-orang yang harpaso, jemaat-jemaat yang harpaso. Sedangkan tokohnya, pemimpinnya yang akan membawa jemaat-jemaat itu harpaso itu disebut sebagai 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Saudaraku, ini orang-orang yang harpaso juga, saudaraku, yang memimpin jemaat-jemaat untuk harpaso itu adalah 7 malaikat sidang ini, saudaraku, yang disebut sebagai 7 bintang, yang disebut sebagai 7 malaikat sidang, yang disebut sebagai 7 guru di Wahyu pasal 10. Kemudian di Wahyu pasal 15 ini disebut sebagai 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Ini pemimpin dari kesempurnaan di akhir zaman. Hamba-hamba Tuhan yang dikaruniai oleh Tuhan hikmat dan makrifat untuk mengerti arah perjalanan kekristenan akhir zaman, mengarahkan jemaat-jemaat akhir zaman sehingga bisa Repja. Saudaraku, ini sekarang hamba-hamba Tuhan ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Ayat yang ketiga dari Wahyu 15, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembahmu, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Nyata penghakiman Tuhan di akhir zaman melalui Injil yang kekal tadi, saudaraku. Injil yang kekal itu Injil yang hidup. Injil yang hidup itu kita yang dipenuhi dengan kepribadian surga. Saudaraku, kalau buku tadi, kitab tadi, saudaraku, itu bukan Injil yang kekal. Tetapi Injil yang kekal itu, saudaraku, Injil yang mempribadi di dalam diri kita. Itu Injil yang kekal, saudaraku, yang mempribadi di dalam diri kita, yang mempribadi di dalam orang-orang yang nanti akan Repja juga di akhir zaman itu, saudaraku. Jadi itulah tugas orang-orang, tugas orang-orang yang harpaso, saudaraku. Dan puncak penghakimannya nanti
tiba diakhiri dengan datangnya Tuhan Yesus seperti ditulis di dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Jadi orang-orang yang harpaso itu di sana sesudah diangkat tuh tidak kemudian nganggur, apalagi pesta-pesta gitu, tidak, saudaraku, di langit pesta-pesta, saudaraku, tidak, saudaraku, masih ada proyek yang harus dikerjakan, saudaraku, selama 42 bulan itu, yaitu penghakiman yang bertahap, yang wujudnya adalah 7 malapetaka terakhir, 7 bokor murka Allah yang terakhir. Saudaraku, ini wujud penghakiman, dan pelaksananya adalah orang-orang yang harpaso, dan yang dipakai tentunya adalah para pemimpinnya itu, saudaraku, yang disebut sebagai 7 malaikat, saudaraku. Tetapi jemaat-jemaatnya juga ikut, saudaraku. Di sini dikatakan seperti dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Kemudian mereka menyanyikan pujian, nyanyian Musa dan nyanyian anak domba, saudaraku. Jadi mereka teringat kedahsyatan mujizat-mujizat Musa dulu ketika menghukum Mesir dengan 10 tulah, saudaraku. Jadi tugas inilah, saudaraku, tugas orang-orang yang nanti harpaso, dan puncak penghakiman itu nanti akan diakhiri dengan datangnya Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11 dan seterusnya saya bacakan. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ini puncak dari penghakiman. Nanti yang menangkap antikris dan nabi palsu juga Tuhan Yesus, saudaraku. Kemudian ayat 12, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Nah, namanya Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jadi saudaraku, ini Raja atas segala raja, karena kejahatan di bumi ketika masa antikris itu sudah tidak bisa dihakimi oleh manusia lagi, karena penggeraknya adalah global, saudaraku, dan disetujui oleh seluruh kerajaan-kerajaan di muka bumi, disetujui oleh seluruh negara-negara di muka bumi, saudaraku. Maka yang bisa mengadili adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Dan penghakimannya tadi bertahap, ya, bisa sudah baca nanti itu cawan pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, saudaraku. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah-tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil ataupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi beserta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, saudaraku.
Jadi yang bisa menghakimi kejahatan di akhir zaman itu Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Dan ketika Tuhan Yesus Kristus datang itu betul-betul, kalau saya membayangkan saat ini bagaimana itu nasibnya hakim-hakim yang saat ini gagah duduk di meja hakim, bagaimana nasibnya hamba-hamba Tuhan yang tidak sungguh-sungguh melayani, yang motivasinya itu keliru. Saudara, itu akan memprihatinkan sekali nanti. Saudaraku, ayat 21, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Amin. Saudaraku, kiranya Tuhan memberkati saudara. Saya sudah terangkan mengenai saudaraku, setelah orang itu harpaso, mereka lalu mengerjakan apa? Saudaraku, Injil yang kekal dan hari penghakiman. Injil yang kekal, ingat, itu bukan kertas, bukan buku kitab suci saudara, tetapi Injil yang kekal itu Injil yang sudah mempribadi di dalam hidupmu. Itu menjadi Injil yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang rapture? Tadi sudah saya terangkan, kiranya sudah diterangi oleh Roh Kudus. Ini pelajaran agak dalam ya, harus disimak dengan pelan-pelan, dengan hati-hati, disimak, ditelaah. Nanti jangan baru mendengar 7 menit sudah komentar, nanti salah ya saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian. Haleluya. Amin.